Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night. First of all, thank you for the opportunity given to me to explain our project work translation. First of all, introduce my name is Muhammad Fajar with ID with register number A1M222 in here I will explain my 10 sentence in work translation. The first sentence is Hajj and Umrah have a social cultural dimension that involves various force. Yang mana di sini berarti diterjemahkan word to word atau kata per kata, haji dan umroh punya sebuah sosial kultural dimensi yang melibatkan bermacam-macam pasukan. Nah, di sini ada beberapa teknik translation yang saya terapkan. Yang pertama ada borrowing Arabic lens, yang mana teknik peminjaman yaitu haji dan umrah, tidak merubah kata-katanya. Kemudian ada juga teknik borrowing dimensi, tetap dimension. Kemudian ada transposisi, yang mana di sini pertukaran antara social cultural dimension dan dimensi sosial kultural. Nah, adapun selanjutnya itu teknik amplifikasi, yang mana di situ ada penambahan kata ibadah sebelum haji dan umroh. Jadi ibadah, haji dan umroh. Kemudian teknik modulasi, yang mana di sosial kultural kita ubah menjadi sosial budaya. Kemudian ada juga teknik modulasi bermacam-macam. Kita menggantinya atau memodulasinya menjadi berbagai. Kemudian yang terakhir pasukan, yaitu menjadi kekuatan. Baik, we next move on to the second paragraph. The second paragraph is Hajj and Umrah also provide promising economic opportunities. Jadi haji dan umroh juga menyediakan menjanjikan ekonomi kesempatan. Nah, itu translation word-wordnya. Kemudian adapun teknik-teknik yang digunakan di sini ada pertama teknik modulasi, yang mana mengubah kata menyediakan menjadi menawarkan. Kemudian ada juga teknik modulasi di frasa menjanjikan ekonomi kesempatan menjadi peluang ekonomi menjanjikan. Nah, adapun di sini juga terdapat teknik amplifikasi, yaitu penambahan kata ibadah. Kemudian teknik amplifikasi yaitu yang, penambahan kata yang, sehingga hasil akhirnya ibadah haji dan umroh juga menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. We move on to the third paragraph. The third paragraph is it will also portray the changes of religious behavior after Hajj and Umrah. Nah, yang mana word-wordnya itu akan juga menggambarkan sebuah perubahan dari keagamaan perilaku setelah haji dan umroh. Yang mana di sini ada beberapa teknik, yaitu teknik modulasi, itu mengubah itu menjadi hal. Kemudian transposisi, yaitu akan juga menjadi juga akan. Kemudian teknik modulasi, yaitu sebuah perubahan menjadi perubahan. Kemudian ada teknik transposisi, itu menukar antara keagamaan perilaku menjadi perilaku keagamaan. Kemudian borrowing Arabic language atau setelah haji dan umroh. Nah, adapun hasil akhirnya di situ kami menambahkan satu teknik amplifikasi, yaitu menambahkan kata melaksanakan setelah. Jadi hasil akhirnya hal ini juga akan menggambarkan perubahan perilaku keagamaan setelah melaksanakan haji dan umrah. We move on the fourth sentence. This fourth sentence is religious behavior is often referred to as individual and social activities based on religious teaching.
yang mana keagamaan perilaku adalah sering dirujuk kepada sebagai individu atau sosial aktivitas berdasarkan pada keagamaan pengajaran. Nah, yang mana hasil akhirnya kita gunakan teknik transposisi untuk mengubah keagamaan perilaku menjadi perilaku keagamaan. Kemudian kalimat adalah sering dirujuk kepada sebagai individu atau sosial sebagai aktivitas berdasarkan pada keagamaan pengajaran, di mana di situ kami menggunakan teknik modulasi sehingga jadinya sering merujuk pada kegiatan individu atau sosial yang didasarkan pada ajaran agama. Nah, di sini ada juga teknik beberapa, yaitu teknik borrowing individu, kemudian teknik borrowing sosial dan sosial. Baik, kita lanjut di kalimat kelima. The diversity of religious observance can also be found based on social class. Sebuah keberagaman dari keagamaan pengamalan bisa juga menjadi menemukan berdasarkan dalam sosial kelas. Nah, yang mana di sini kita gunakan teknik modulasi. Kita mengubah struktur dari sebuah keberagaman dari keagamaan pengamalan menjadi keragaman dalam pelaksanaan agama. Bisa juga menjadi menemukan. Kita ubah menjadi juga dapat ditemukan. Kemudian ada teknik borrowing, itu meminjam sosial dan kelas maupun kelas. Kemudian teknik transposisi sosial kelas menjadi kelas sosial, sehingga hasil akhirnya keragaman dalam pelaksanaan agama juga dapat ditemukan berdasarkan kelas sosial. Well, we move on the sixth sentence. The sixth sentence is, the case in Mississippi shows that household in low income groups tend to be less active in religious activities. Yang mana tuor-tuornya sebuah kasus di Mississippi menunjukkan bahwa rumah tangga di berpenghasilan rendah kelompok cenderung untuk menjadi kurang aktif di keagamaan aktivitas. Yang mana di sini kita gunakan teknik modulasi, yaitu mengubah struktur sebuah kasus di Mississippi menjadi kasus di Mississippi. Kemudian ada teknik transposisi, yaitu mengubah frasa berpenghasilan rendah kelompok menjadi kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian teknik modulasi, kita mengubah struktur dari untuk menjadi kurang aktif di keagamaan pengajaran. Kita mengubah menjadi kurang aktif dalam kegiatan keagamaan, sehingga hasil akhirnya kasus di Mississippi menunjukkan bahwa rumah tangga dalam kelompok berpenghasilan rendah cenderung kurang aktif dalam kegiatan keagamaan. Well, we move on the seven sentences. The seven sentences is, people from the high income groups have more time to go to church for networking. Orang-orang dari sebuah berpenghasilan tinggi kelompok punya lebih waktu untuk pergi untuk gereja, untuk menjalin hubungan. Nah, ini kita dengar sangat natural sekali atau sangat susah sekali, sangat kaku, sehingga kita ubah dengan beberapa teknik. Yang pertama ada teknik transposisi, untuk mengubah sebuah berpenghasilan tinggi kelompok menjadi kelompok berpenghasilan tinggi. Kemudian teknik modulasi dan amplifikasi, punya lebih waktu menjadi memiliki lebih banyak waktu. Kemudian teknik modulasi untuk pergi, untuk gereja, untuk menjalin hubungan menjadi untuk menghadiri gereja demi membangun jaringan. Kemudian hasil akhirnya orang dari kelompok berpenghasilan tinggi memiliki lebih banyak waktu untuk menghadiri gereja demi membangun jaringan. Well, we move on the H sentences. Paragraf 8. This approach emphasize the way people's choice. Ini pendekatan menekankan sebuah cara orang-orang pilihan. Kita gunakan dua teknik di sini, yaitu teknik transposisi dan teknik modulasi. Teknik transposisi, ini pendekatan, kita ubah menjadi pendekatan ini. Kemudian teknik modulasi menekankan sebuah cara orang-orang pilihan. Kita ubah menjadi menekankan bagaimana pilihan individu.
Sehingga hasil akhirnya pendekatan ini menekankan bagaimana pilihan individu. Kemudian yang kesembilan, the cost for religious activities also receive the attention of researchers. Sebuah biaya untuk keagamaan aktivitas juga menerima sebuah perhatian dari para peneliti. Yang mana di sini kita gunakan teknik transposisi, yaitu biaya untuk menjadi sebuah biaya untuk menjadi biaya untuk kegiatan. Kemudian teknik modulasi keagamaan aktivitas juga menerima sebuah perhatian dari peneliti. Kita ubah menjadi keagamaan juga mendapat perhatian dari para peneliti, sehingga hasil akhirnya biaya untuk kegiatan keagamaan juga mendapat perhatian dari para peneliti. Well, and then the last sentences is the above discussion show that religious behavior is a part obedience expression toward religious teaching. Sebuah di atas diskusi menunjukkan bahwa keagamaan perilaku adalah sebuah bagian ketaatan ekspresi menuju keagamaan pengajaran. Nah, kalau kita dengar sangat kaku-kaku sekali, sehingga membuat kita terbelit-belit kalau kita gunakan word to word translation. Sehingga di sini kita beberapa menerapkan teknik, yaitu ada teknik transposisi, mengubah posisi dari sebuah di atas diskusi menjadi diskusi di atas. Kemudian ada transposisi lagi, keagamaan perilaku menjadi perilaku keagamaan. Kemudian yang terakhir teknik modulasi, bagian ketaatan ekspresi menuju keagamaan pengajaran menjadi bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Di sini kita ubah strukturnya sedikit dengan menggunakan teknik modulasi, sehingga hasil akhirnya diskusi di atas menunjukkan bahwa perilaku keagamaan adalah bagian dari bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Well, maybe that's all enough from me, and thank you for the attention. And I close my presentation by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.